Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian itu tambah sehat, saya juga tambah sehat, bisa sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu ya, seperti sedia kala. Pokoknya seperti dulu. Kita itu tujuannya cuma satu, pengen sembuh seperti sedia kala, seperti dulu lagi. Gitu ya, itu yang kita impi-impikan, yang kita tunggu-tunggu. Pasti kita bisa, nggak mungkin kita nggak bisa, pasti kita bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang baru tahu channel Aslamku ini, yang belum subscribe atau yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi gitu ya. Jadi maaf saya agak pilek ya buat video ini. Memang agak pilek, memang cuacanya itu beberapa hari ini tuh tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung, cuacanya panas dingin gitu ya. Ya namanya cuaca ya gitu ya, dari dulu sampai sekarang ya gitu ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas seperti biasa ya tentang asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Jadi saya ingin membahas tentang rasa kebas ya. Saat kita menderita asam lambung, GERD, anxiety, pasti kita tak luput dengan sensasi rasa kebas. Kebas itu apa sih? Kebas itu yang saya tahu semacam apa ya, mati rasa gitu ya, semacam mati rasa atau kesemutan gitu ya. Itu ya yang saya tahu sih begitu tentang kebas. Nah, waktu saya dulu ya, waktu saya sakit itu, apakah saya pernah yang merasakan kebas? Saya masalah kebas itu, saya menurut saya hampir full seluruh badan saya kebas ya. Kebas seperti mati rasa gitu ya, dari mulai wajah ini di gini ini itu loh, kayak nggak ada rasa, apalagi di mulut. Terus masalah lidah, rasa itu saya kebas semua, sampai saya takut gitu ya, karena waktu itu kan masih rame-ramenya COVID ya, jadi di mana-mana COVID semua, masalah mati rasa, badan panas ya, terus sakit nggak sembuh-sembuh. Itu ya yang bikin kita takut, karena kita takut kalau kena atau kita terpapar gitu ya. Jadi untuk kebas ya, itu saya dari kepala sini sering kebas ya. Dulu sering kebas ini ke muka, terus lidah, terus bibir, apalagi pokoknya semuanya saya semuanya. Tapi saya kebasnya itu terus ya, tidak hilang timbul enggak, tetap kebasnya terus di tangan, apalagi di tangan, terus di bagian punggung sini, di bagian depan, di bagian dada, di kulitnya itu saya merasa kebas waktu itu ya, waktu saya masih parah-parahnya. Jadi ya mungkin ada yang tidak percaya, ya terserah kalian ya. Sampai ke pinggang, sampai ke kaki itu saya, kalau di kaki itu saya bukan hanya kebas, saya pernah kaki itu di bagian apa sih sini, bagian bawah lutut itu tiba-tiba bengkak sendiri, padahal nggak jatuh nggak apa ya. Itu yang aneh, dan itu kemungkinan ada hubungannya dengan kebas tersebut, mungkin ya, mungkin kemungkinan tiba-tiba apa itu, benjol, kayak habis jatuh gitu, tiba-tiba benjol agak besar, saya juga takut. Terus saya bilang ke istri saya, terus di apa itu, diparutkan bawang merah ya, bawang merah sama garam, terus dicampur gitu, terus dioleskan ke bagian yang apa itu, bagian kaki saya yang melembung itu ya, yang melembung atau yang seperti bengkak itu ya. Di situ besoknya terus tambah kempes dikit-dikit, sampai mungkin lebih dari 1 minggu baru kempes, tapi masih ada sedikit gitu ya, masih ada sedikit. Itu lama tapi nggak sakit ya. Di situ saya takut banget kalau itu penyakit yang lain ya, karena waktu itu kan anxiety juga masih tinggi, terus rasa cemas, rasa panik itu masih tinggi semua gitu ya. Jadi untuk masalah kebas itu dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety.
Bisa jadi mungkin kalian karena masih ada telat makan, masih ada minumnya sembarangan, makannya sembarangan. Karena untuk penderita asam lambung ini nggak bisa makan sembarangan, minum sembarangan ya. Karena untuk masalah kebas itu pokoknya itu dari sensasi asam lambung Kertajati, dari pencernaan kita yang belum normal, bisa jadi dari pikiran kita yang belum bisa berpikir normal gitu ya. Itu yang saya rasakan, yang saya alami itu begitu, yang saya tahu itu begitu, yang pernah saya alami. Dan apakah sekarang masih ada kebas mas? Masih kebas gak? Kalau sekarang ini saya buat video itu masih ada rasa kebas gak? Kalau ini memang saya itu agak-agak meriang ya, jadi saya biasanya buat video itu sekali 3, 2, kadang 5, pokoknya saya bisa buat video sekali saya buat video itu bisa pokoknya pak bajunya sama, itu berarti saya sekali buat video gitu ya. Mungkin ada yang nggak paham ya, intinya penjelasan saya itu kalian paham gitu ya. Jadi masalah kebas itu memang dari sensasi asam lambung Kertajati. Kalian nggak usah takut ya, kalian nggak usah takut kekurangan vitamin, kekurangan darah, itu kalian nggak usah takut. Yang penting asupan buah-buahan itu juga tercukupi gitu ya, dan sayur-sayuran, buah-buahan, terus makanan-makanan sehat itu kalian harus tercukupi ya. Jadi buah-buahan mana yang cocok, mana yang tidak, mana yang pantangan, mana yang tidak, kalian harus tahu gitu ya mas. Sayuran juga sama gitu ya. Di tempat saya ini rame ya, rame, pokoknya ini rame, sekeliling itu rame. Kadang ada orang apa ya terserah mereka ya, karena memang tempat saya itu terpencil atau apa ya, bukan terpencil sih, padat gitu ya, padat penduduk ya. Soalnya di depan rumah, samping rumah, sini rumah, belakang rumah ya, jadi memang banyak sekali suara ya. Maaf kalau videonya itu kadang ada suara aneh-aneh, ada suara jualan apa, ada suara apa, itu ya semoga tidak mengganggu ya gitu ya. Jadi masalah kebas nanti akan hilang sendiri. Ada juga yang kebas dikira itu kekurangan vitamin, itu juga bisa jadi kurang vitamin beneran gitu ya. Karena kalau kalian periksa masalah kebas ke dokter, itu dokter pasti bilangnya kekurangan vitamin atau kekurangan apalah, pokoknya nanti dikasih obatnya. Dan setelah kalian konsumsi obatnya, biasanya ini juga sering saya pernah mengalaminya, saya minum, hasilnya sama saja itu ya. Itu yang dinamakan kebas dari asam lambung ya, begitu itu. Mental, kasih obat apapun mental, dipijit mental, dikasih kan ke paranormal juga mental ya. Jadi intinya kita butuh modal kesabaran gitu ya, modal kesabaran. Saya juga sampai sekarang masih sabar ya, belajar sabar, nanti terbiasa sabar gitu ya. Meskipun memang kadang kalau mungkin masalah emosi, masalah marah, itu semua orang pasti ada lah ya, yang namanya emosi, marah, atau batas kesabarannya itu ada batasnya gitu ya, pasti ada. Nggak mungkin orang nggak bisa marah, itu nggak mungkin ya, pasti ada yang namanya marah, itu namanya sifat manusia gitu ya. Ada marah, ada malu, ada emosi, itu namanya sifat normal dari manusia gitu ya. Jadi tapi setidaknya kalian harus belajar bersabar untuk melalui ini semua ya. Memang lama prosesnya, tapi kalau kalian harus konsisten. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat. Jadi cukup itu saja. Semoga video-video dari Asmurku ini selalu membantu buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi untuk masalah kebas, kalau saya pernah semuanya kebas, jadi mungkin kalian cuma tangan, cuma kaki, cuma muka, cuma apa, itu saya semuanya pernah ya. Saya asli tidak saya tambah-tambahin dan tidak saya kurang-kurangin. Jadi asli apa adanya, saya pernah semuanya. Saya sampai bingung, saya bilang ke dokter katanya kekurangan vitamin atau masalah pikiran, itu juga itu kata dokter. Tapi saya merasa
obat itu sudah saya minum, tetap saja malah sensasinya bertambah gitu ya. Itu yang aneh, yang kita anggap itu ini pasti bukan penyakit medis gitu, pasti pikirannya kita gitu, karena kita nggak sembuh-sembuh, kita masih sakit terus, udah kesana kemarin, udah habis banyak uang masih begitu. Jadi intinya gini, butuh kesabaran itu saja. Kalau sekarang saya udah nggak ke dokter, nggak ke paranormal, nggak ke tukang pijit, ya udah lakuin aja dengan ketulusan, sabar, udah lakuin aja. Meskipun kadang ya namanya hidup itu pasti kan ada yang namanya emosi, masalah keluarga, masalah apa itu pasti ada. Nah itu hadapi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi terima kasih, gitu saja. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.